Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mama Mia, apa kabar? Saya berharap semua dalam kondisi sehat dan happy. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang ini aku happy banget, senang banget, bahagia banget. Kedatangan anak, adik, pokoknya semua kayak gitu. Sahabat karib, pokoknya yang cantik jelita dan terus aktif. Itu namanya Cut Keke. Mia, seneng banget. Ke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Keke sekarang kelihatan lebih langsing. Abis itu aku nonton terus loh. Amin, makasih Dewi Mbak Rindunya Mia. aku nonton Iya. terus. Keren ya. Keke nih sekarang selain sinetron, kan sinetron udah jelas deh. Dari dulu sampai sekarang ada ribuan episode ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesti disyukuri tuh Iya, Ke. benar. Tapi kesibukan lainnya apa? Aku lagi bikin juga konten, Oke. konten icip-icip Dina Keke Windy. Itu kita bertiga, itu konten berawalnya sih kontennya dari berawalnya masak pada saat pandemi yang lalu, 2 Iya. tahun yang lalu. Heeh. Kita ngumpul bertiga, akhirnya tercetus lah pengen bikin sesuatu YouTube apa ya gitu. Oh ya coba deh, karena aku hobinya masak. Jadi aku ya udah bikin konten masak dulu ya. Selainnya juga ada vlog, ada segala macem. Terus ya paling abis itu aku juga lagi mau mencoba organisasi, tapi baru belajar ya kan gitu ya. Belum maksudnya ke partainya belum. Yeah. Insya Allah ya kalau emang kuat mampu ya Yeah. pengen sih gitu Yeah. loh, pastilah Yang penting ya kan. niatnya. Yang penting niatnya. Tapi sekarang ini aku lagi tahap belajar di organisasinya dulu gitu. Keren Ke. Jadi kontennya bertiga, sama Dina, sama Windy. Sama Windy. Itu juga jadi sesuatu yang apa ya namanya, beda. Iya. Karena sesuatu bertiga, beda, terus sama sahabat-sahabat kan ya. Terus masak, seru. Iya. Aku udah sering lihat. Iya, Keren. Mbak Mia kan juga entar kapan-kapan ikut Iya bintang dong, tamu pasti. juga. Dan itu karena masak tuh berguna jadinya ke orang bisa dapat ilmunya kan gitu. Keren. Nah, organisasi ini belum mulai. Udah sih, aku kebetulan jadi public komunikasinya, tapi di bidang jadi puan ya. Puan itu anak buahnya PAN. Oh gitu. Oh gitu. Anda baunya PAN. Ada, Oke. tapi kita masih di puannya dulu. Aku belum terjun jauh dulu, dan apalagi sekarang tiba-tiba kan lagi sibuk syuting juga kan. Iya. Jadi pengen mencoba dulu gitu loh. Kira-kira sanggup. Coba-coba kali-kali keren. Gitu ya. Jadi Artis tuh emang enaknya itu ya guys ya. Artis tuh bisa kemana-mana. Dia tuh lentur ya kan. Mau ke politik bisa, mau ke bisnis bisa, profesi sendirinya juga apalagi udah ngabisin waktu, ya kan? Yang stripping itu kan. Stripping ngabisin waktu. Nah, coba Keke ceritain. Keke kan dari film layar lebar juga, ya dari zaman sinetron yang weekly. Iya. Nih, yang stripping ini suka dukanya deh. Biar semuanya juga tahu. Jadi kalau ada yang berminat, paling tidak mentalnya siap. Karena kan aku ngerasain zaman dulu pertama kali main kan aku main sama Mbak Baby Sylvia, aku main film gitu. Itu dari yang nggak bisa acting sama sekali gitu ya, tapi belajar. Jadi kalau ditanya sekarang gimana aku bisa berakting, bertotalitas bermain, itu dengan pengalaman yang cukup panjang gitu ya, bertemu dengan bermacam-macam orang yang menjadi guru aku dalam berakting gitu ya. Learning by doing ya gitu ya. Jadi mungkin memang nggak belajar secara sekolah acting, tapi dengan banyak belajar ketemu orang-orang yang cukup berpotensi, yang bagus banget, yang baik hati, membagi ilmu. Itu membuat kita jauh lebih lebih nikmat dan lebih kita punya ilmu lebih banyak gitu. Ilmu yang kita dapat lebih banyak karena beda-beda, yang ini gaya teater, yang ini gayanya juga beda, yang ini juga beda. Dan bukan cuma teori. Apalagi kalau belajarnya langsung jadi partner main ya kan? Partner main. Nah, mungkin kalau sekarang ini kan bedanya ya, kalau kita aku udah berkarir hampir berapa
nggak berasa Mbak Mia hampir 30 ya. Iya. Aku juga nggak nyangka. Iya. Udah 30 tahun gitu ya. Tapi kan kita kan merintis tuh nggak semudah gitu ya. Wah, dengan segala macem rintangan dari yang namanya kita lika-likunya. Zaman dulu kan dari film mesti ada, kayaknya kita mesti ikut yang namanya peran utama. Iya, itu ada ininya, peran ada pembantu tahap-tahapnya dulu. Mau gitu jadi ya. peran utama, mau jadi bintang film itu mesti jadi ada peran pembantu organisasinya dulu, ya dulu kan mesti Parvi ya. ada izinnya Parvi dulu kalau dulu begitu. Kalau dulu begitu. Ya kan? Kalau sekarang kan mungkin bedanya yang anak-anak sekarang dengan mereka dengan kita ketolong medsos ya. Ya. Coba zaman dulu kita ada medsos. Kalau ini enggak, itu kita jadi udah merayap dengan, dulu. Iya, Ya. kita merayap. Ya. Kalau sekarang dengan ya suatu followers yang cukup Iya. menarik dan mereka udah langsung itu tanpa ya merintis dari awal. Itu ini gini itu memang beda situasinya, kondisinya, eranya. Tapi plus minusnya ada. Ada. Ya, enaknya kita atau hebatnya kita di sebelah mana, enaknya mereka atau hebatnya mereka di sebelah mana gitu ya. Dan tapi kita tetap bersyukur karena kita tetap bisa merasakan di era ini juga. Nah, gitu. Benar. Kita tetap bersyukur, Nah, kita kan? menikmati juga era ini. Iya. walaupun adaptasinya seru, ya kan? Adaptasinya seru gitu. Emang ya aku lihat gitu. Karena di Persari ini yang syuting banyak, jadi aku suka lihat ngintip-ngintip. Dan kita nggak boleh ketinggalan Mbak Mia gitu loh. Dengan sekarang juga kita harus punya konten, ya kan? Betul. Gitu loh. Kita jangan sampai ketinggalan era digitalnya juga, kita nggak boleh sampai ketinggalan. Intinya kita tetap belajar juga di usia sekarang gitu. Dan terus melakukan sesuatu dalam situasi apapun. Iya, dalam situasi memang apapun. Situasi sekarang ini yang paling sulit buat kita. Ya jadi kan? Kalau misalnya kayak sekarang, alhamdulillah aku tuh memang kalau ditanya stripping kenapa aku suka. Kemarin aku baru syuting film juga, Anitude Baby, insya Allah tanggal 7 April tayang di bioskop. Nah itu udah lama berapa tahun gitu ya nggak syuting film layar lebar, dan aku rasa loh kok beda ya gitu loh, udah lama banget. Tapi balik lagi kenapa aku suka stripping gitu loh, karena stripping itu bagi aku memang kerja kan lebih capek tiap hari, tapi kalau kita menikmati terus kita ngerasa oh iya kita membutuhkan ini karena kita lebih reguler pendapatan kita lebih jelas gitu ya, loh. Katanya itu ya. Nah itu yang mungkin bagi aku itu yang aku butuhkan gitu. Yang penting juga dengan kerjasama sama misalnya PH yang memang udah tahu situasinya, misalnya jam 12 udah harus pulang, nggak begadang sampai pagi gitu kan. Jadi ritme kerjanya juga terjaga dan aku juga masih punya ada waktu buat ngurus yang lain. Jadi nggak gimana gitu loh. Yang pasti perjanjiannya itu dibuat sesuai dengan sama-sama enak. Iya, sama-sama enak itu satu. Tapi juga emang yang paling perlu dijaga adalah kesehatan. Iya, itu benar. Ya kan? Iya, itu kesehatan. Jadi mudah-mudahan sama olahraga, untungnya ada olahraga Mbak Mia. Olahraga, diet, yang makanan sehat. Soalnya aku juga seneng banget olahraga yoga ya. Maksudnya dalam seminggu aku hot yoga seminggu 3 kali. Itu seneng banget. Jadi kan guys, olahraga. Kalau Mbak Mia jalan, seru banget. Jalan di sini, sambil liatin yang syuting-syuting. Pokoknya apapun olahraga kita, yang penting kita enjoy ya. Yang penting kita juga harus rutin juga. Sama jangan kita sampai mensyukuri semua apa yang udah ditetapkan sama Allah kan. Jangan terlalu menolak-nolak, mensyukuri. Tapi juga kita harus introspeksi kekuatan tenaga kita, kemampuan kita. Itu aja balance ya. Alhamdulillah, seneng dengernya, seneng banget. Nah terus anak keluarga alhamdulillah baik. Anakku sekarang udah masuk grade 10 ya, berarti umurnya 15-an ya. 15-an, bentar lagi mau ngambil IB gitu. Terus udah gitu ya suami juga baik, alhamdulillah gitu ya. Memang lagi pandemik ini kan juga bikin kita tuh kadang-kadang akhirnya jarang keluar karena di rumah, jadi punya waktu. Dan suamiku model yang memang banyak kekhawatiran gitu loh, karena dengan keadaannya kan memang ada yang kayak gitu. Jadi intinya dia lebih banyak ya udah kalau nggak mau terlalu banyak keluar. Tapi sekarang udah oke gitu. Anakku juga lebih milih sekolahnya jadinya online.
gitu. Ya alhamdulillah kita semua sampai sekarang sih sehat gitu lah karena Syukur jaga deh, gitu. Jadi yang alhamdulillah. lebih banyak keluar itu aku. Ya nggak apa-apa, yang penting kan masih ketemu. Ketemu gitu. Yang penting aku sampai rumah tahu ya harus jaga ya gitu semuanya. Suaminya sahabatku. Namanya ada Malik-Maliknya juga. Sama Malik juga. Iya kan? Nah. Iya. Dan sibuk juga, suaminya sibuk gitu, pengacara top ya. Oke anak nggak mau main sinetron apa? Anakku nggak mau, nggak mau. Kalau orang nanya kenapa sih nggak pernah mau tampil misalnya berdua sama anak atau sama apa, anakku suka masuk di IG story, anakku nggak mau. Bener-bener nggak mau sama sekali. Suka marah kalau aku ambil diem-diem. Jangan posting. Belum jangan pernah posting. sama sekali. Enggak, belum, pokoknya nggak mau. Suamiku juga modelnya nggak mau begitu. Jadi wajar kalau misalnya orang Ya lihat udah, diri nggak aku apa-apa. sendiri. Jadi keke aja sendiri ya. Karena mereka emang Bagus deh. bukan tipe yang mau dipublikasi. Ambil tempat-tempat. Kita boleh sambil minum loh. Boleh ya? Boleh Iya, dong. karena mereka kalau emang lapar cuma sambil makan aja. nggak mau yang tipe-tipe yang gitu, yang masuk medsos apa gitu loh. Jadi kalau orang nanya, kok kayaknya sering postingnya sendiri atau sama temen sama apa, ya begitulah Nggak apa-apa. kehidupan aku. Terus punya bisnis lain nggak? Nah Mbak Mia tahu dari dulu aku nggak pernah bisnis ya. Ya itu makanya. Dari dulu kan. Sampai sekarang Aku nggak nggak berani tahu. apa? Aku Emang nggak pengen? Pernah sekali bisnis buka tempat kecantikan treatment, tapi gagal. Hancur bur. Hancur. Males jadinya ngulang. Udah. Udah cukup Kapok. ya. Uang Emang habis. sebenarnya kita memang mesti kerja apa yang kita suka, apa yang kita Iya. cinta, dan apa yang kita mampu, yang Iya. kita bisa. Nggak semuanya. Tadi saya bilang artis tuh lentur ya, bisa bisnis, Iya. bisa ini, yang bisa. Ada juga emang yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa malah kasihan. Iya, aku kayaknya bisnis jasa aja. Iya. Udah bakatnya di situ Cash and gitu. carry aja deh ya. Jasa aku yang maksudnya Emang, mau cuap, emang. mau apa Oh, gitu. iya. Tapi aku buat Udah. produk, aku bisnis ini dari ini. Dan hasilnya kita udah ketahuan. Hitungan apa, aku nggak bisa Mumet. gitu loh. Ya, Mumet. ya. Kayak pun aku bisa masak juga, kalau misal itu aku nggak kepikiran loh mau bikin catering atau apa. Ada Karena- bagiannya. Iya, karena nggak bisa mikir. Oke. Gitu. Terus Keke kan 30 tahun ya perjalanan karir. Udah 30 Iya, kayaknya. hampir Ya kan 30 tahunan benar. lah perjalanan karir. Terus suka duka udah nggak usah diceritain, semua kurang lebih hampir sama lah begitu ya. Karena pasti merintis dari bawah, tadi bilang belajar otodidak dan Otodidak. belajar dari learning by doing dari teman-teman yang baik hati gitu. Tapi Keke punya nggak niat? Kalau ini kan icip-icip itu konten gitu kan. Biasanya suka ada tuh biasanya. Punya nggak niat satu waktu pengen produksi Nah, film, apakah sinetron, apakah itu apapun? kalaupun aku udah sering ngomong, aku tuh pengen jadi director, malah pengen jadi sutradara. Oh. Dibanding aku jadi produser ya. Oh, Karena bagus. memang aku nggak mau pusing. Nggak mau pusing. Duit Aku lagi. bekerja. Pengennya jadi sutradara. Mau jadi sutradara. Oke. Itu kita udah sering ngomong kok sama Pak Gita. Aku bilang gini, sampai di lokasi Dewi Rindu, kalau nggak ada kok gue deh magang jadi kru. Iya, itu bisa juga. Iya. Bisa juga itu. Iya. Kalau emang teman-teman sutradara baik ke kita kan, Iya, kita dikasih gitu. kesempatan. Itu kegigihan. Iya Nah. makanya. Jadi aku sekarang ngomong sama Gita Asmara gitu, gue jadi kok ya magang nggak apa-apa. Gue saking gemes kan udah tahu nih jalan cerita Iya. gue koknya ya. Bagus. Itu aku udah maksudnya udah sering bercanda-bercanda. Jadi tapi berarti emang ada tersirat, kesana, ada ya, kesana. terpikir, tersirat ada. Iya, dan Javier kebetulan tuh seneng banget teater ya. Tapi dia nggak di sini. Jadi dia tuh seneng banget kayak bikin kayak film-film animasi. Terus dia punya bacaan bukunya juga kayak Harry Potter yang hayalannya tinggi. Mungkin dia pengennya juga kalau sekolah di Seneng luar yang baca-baca. begitu. Jadi dia punya cita-cita nih, dia waktu lagi ngomong iseng. Aku mau jadi sutradara tapi nggak di sini. Tapi pemainnya Mama. Tapi Mama bisa ngomong bahasa Inggris nggak? Aduh, dipanggilnya siapa anaknya Keke? Xavier. Gak usah gitu. Mama tuh bahasa Inggrisnya luar biasa. Ngerti?
ya kan? Tapi kadang-kadang very hard to talk ya. Tapi ngerti, ya kan? Lucu banget. Jadi dia Mama tuh bisa pengen campur-campur banget. bahasa Inggrisnya kan? Dia pengen banget ngedirect aku, tau gak? Tapi dia mau bahasa Inggris. Iya, karena Berarti dia nggak mau di cita-citanya- sini. Oh iya dah. Ibaratnya Nggak apa-apa. dia- Cita-citanya lebih Iya, karena tinggi dia lagi. sering ngeliat mamanya kan. Ya, Tapi memang. dia nonton, dia bilang dia tuh pengen ngeliat selalu kalau dia lihat film-film, Mama coba dong syuting film model yang gimana. Mama nggak mungkin fighting lagi, yang berantem. Ini urusan pada tulang-tulang ya, Sofiat ya. Iya. Jadi tuh kalau sekarang aku nonton film gak ketinggalan itu karena dia loh. Dia duluan yang infoin, dia yang duluan Ada ngajak. film ini, ada film ini. Ya, tapi bagus. Jadi dia yang Kerja malahan sama sama anak itu penting. Iya, ya kan? iya. Supaya kita tidak terlalu apa ya, buta. Iya, Buta iya. situasi sekarang, gitu kan. Tapi Keke nggak gaptek kan? Aku nggak gaptek. Aku gaptek. Aku nggak gaptek, Nggak tapi gaptek ya? kadang-kadang ada sedikit. Tapi buat handphone nggak, Nggak ya? laptop. Oh. Karena nggak pegang terus ya. Anak-anak itu luar biasa. Iya. Jadi bisa kadang- belajar sama anaknya. Iya, aku Ya kan? minta tolong sama anakku kalau kayak Iya gitu. kan? Jadi lebih canggih dia. Ya. Ada fungsinya Oke. juga. Sekarang ada nggak yang Keke pengen sampaikan sama sahabat-sahabat kita? Apa ya? Kalau aku sih intinya gini loh. Maksudnya kita sebagai manusia, maksudnya gini, kan banyak. Kalau ditanya apa sih kebahagiaan kita dalam hidup kita, ya Ya. kan? Bahagia itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Yang bisa membuat bahagia juga kita diri sendiri. Jadi Betul. kemanapun, apapun yang kita jalani, semua kita jalani ikhlas dan bahagia gitu. Betul. Jadi aku udah banyak melewati fase-fase tahap-tahap yang memang mungkin orang ngeliat aku sekarang beda apa gimana. Tapi aku pikir untuk belajar menjadi manusia yang ikhlas, yang bisa nerima apa adanya dan bisa nerima semuanya yang aku jalanin ini, aku bersyukur aja gitu loh. Karena Amin. aku bersyukur ibaratnya itu juga dengan banyak support teman-teman, orang-orang tersayang lingkungan aku, itu aja. Dan kita Amin. selalu berbuat baik terhadap orang, otomatis orang akan bahagia sama kita. Pasti itu. Jadi guys, intinya dari perjalanan karirnya, dia mau cerita suka dukanya semua tadi udah ya. Kalau kenapa sekarang dia bisa lebih wise itu proses. Proses. Ya kan? Proses dari apa ya, liku-liku yang dihadapi, dari Mbak Mia tekanan-tekanan. tahu lah. Mbak Mia tahulah. Sama-sama tahulah kita. Tahu Ya dari itu. tekanan-tekanan, tapi begitu banyak kebahagiaan yang Allah kasih sama kita, itu yang bisa membuat kita harus lebih lihat itunya. Iya. Bahwa Allah selalu bersama kita Iya. dan memberikan kita kesempatan untuk bisa merubah Iya, sikap kita. benar. Jadi enggak kalau lagi susah ngeluh-ngeluh gitu kan, Iya. malahan capek kan ya. Setuju ke emang Iya. kebahagiaan itu tergantung kita. Iya. Kemudian tolong menolong itu memang harus. Harus. Ya kan. Berbagi ilmu itu Mm-mm. harus. Mm-mm. Jadi setuju ke? Mm-mm. Setuju. Ini Mbak Mia mau ngucapin terima kasih. Sama-sama, Keke Mbak Mia. udah bisa datang ke Mama Mia. Mama Mia, Ngobrol-ngobrol Mama sama Mia. Nanti kapan-kapan kalau Keke udah jadi sutradara, Aduh, pengen banget nih kayaknya. jangan nunggu sampai Mbak aku Mia bongkok, nggak mau aku produksi. main. Mbak Mia nggak mau produksi, aku sutradara. Aku aku yang mau produksi nanti anak-anakku. Iya, iya. Kita jalan gimana Cia, ya? Alika, Sadam, sama saudara-saudaranya nih, ada Kevin, ada semua. Ada Jerry, dia mau produksi. Iya. Kita support, ya kan? Dan boleh Ya mudah-mudahan sekarang anak-anak juga muda ya masih film boleh minta Indonesia kita jadi iya, pemain, ya kan? Mudah-mudahan sekarang juga ya apa ya, film Indonesia juga bisa terus maju. Amin. Ya kan, bioskop juga semua bisa Nah, datang. bioskopnya, Karena pemerintah biar- juga bantu. Iya. Amin. Terus udah gitu kita hargainlah apa yang bikin-bikin film Indonesia, kita datang ke bioskop, Nah. ya kan. Jangan banyak menonton film luar, tapi film Iya. Indonesia pun kita tonton supaya tetap bisa menjadi tuan rumah. Amin, Mm-mm. amin. Itu doanya Keke, doanya saya rasa juga doanya semua pelaku seni yang ada di Indonesia. Dan kita memang ada apa ya, melangkah di dunia seni. Jadi kita bersyukur pada Allah, tetap berterima kasih kepada Allah apapun situasinya, dan tetap semangat untuk membuat lahan kita ini tetap tumbuh subur di generasi-generasi penerusnya. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Jadi kayaknya sampai di sini dulu sahabat Mama Mia. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.